Cikini kagondang dia, jangan lupa lagi kesenangannya. Bismillah kita mulai ya, semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia lomba yang semangatnya tiada tara, dan pemirsa dimanapun kalian berada. Saudaraku, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang menerapkan sistem ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat. Perekonomian ini terus berkembang. Dilihat dari peringkat Indonesia dalam State of Global Islamic Economy dari peringkat 4 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 pada tahun 2023. Tetapi saudara, permasalahan-permasalahan yang terjadi salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang membuat otak menjadi keluar, mumet, bahkan jelimet. Betul? Ya betul. Meskipun demikian saudaraku, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya membuat orang-orang semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat Indonesia semakin susah, yang akhirnya dapat menurunkan derajat bangsa Indonesia ke level yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, berdirinya saya di sini izinkan saya menyampaikan dakwah yang bertema penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Al-ayat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kalau kita kaji secara spesifik, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah Jilid 2 halaman 411 sampai 412, beliau mengatakan bahwa kalimat la ta'kulu bermakna la ta'khudhu. Janganlah kalian mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, karena maksud mengambil pertama di sini adalah makan saudara. Di dalam Islam mengakui hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam dunia perekonomian ada 3 sistem yang berlaku. Apa saja itu? Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem yang dikelola oleh perorangan yang mementingkan kepentingan pribadi. Sistem ini saudaraku yang membuat celah antara yang kaya dan yang miskin, pejabat dan rakyat, ningrat dan melarat semakin mencuat. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, yang makmur tambah makmur, yang melarat tambah melarat. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, ada sistem ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai kebersamaan, sehingga timbul sifat kelompok. Yang kaya menolong yang miskin menolong yang kaya, yang kuat menolong yang lemah menolong yang kuat. Lalu, bagaimana cara kita merealisasikan prinsip ini agar terjadinya pemberdayaan? Tenang semuanya. Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi, wa fi amwalihim
lis-sa'il wal mahrum. Saudaraku, dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita agar memberdayakan ekonomi untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Kesimpulannya, marilah kita bekerja sama untuk memberdayakan ekonomi untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.